Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibatul Aslamia, Prodi Akuntansi UPBJJ UT Jakarta. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang COVID-19 dan mengenal protokol kesehatan 5M untuk cegah COVID-19. Meskipun COVID-19 di Indonesia sudah menurun, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Apa aja sih protokol kesehatan 5M? Yang satu, mencuci tangan. Mencuci tangan secara rutin menjadi protokol kesehatan 5M yang pertama, dan dirasa efektif untuk mencegah penularan virus corona. Agar hasil maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Lakukan sesering mungkin, terutama pada kondisi sebelum menyentuh makanan, setelah menggunakan toilet, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, setelah beraktivitas di luar ruangan. Jika tidak ada air yang mengalir, kamu bisa menggunakan produk pembersih tangan yang mengandung alkohol setidaknya dengan kadar sebesar 70%. Yang kedua, memakai masker. Pada saat pandemi mulai melanda dunia, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa penggunaan masker hanya dilakukan untuk orang-orang yang terserang penyakit, bukan orang yang sehat. Akan tetapi, pada kenyataannya, pandemi yang masih belum usai dan terus memakan korban membuat penggunaan masker pun diwajibkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Bahkan di beberapa negara, Amerika Serikat misalnya, pusat kesehatan setempat mewajibkan masyarakat negara tersebut memakai masker, bahkan saat berada di rumah untuk kondisi tertentu. Misalnya, ada anggota keluarga yang terserang COVID-19, ada keluarga yang berisiko terpapar virus corona karena beraktivitas di luar rumah, merasakan adanya gejala yang mengarah pada infeksi virus corona, ruangan yang sempit, tidak bisa menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya. Bahkan, di beberapa rumah sakit pun kini dianjurkan untuk menggunakan masker double. Ini karena mengingat terus berkembangnya virus corona menjadi berbagai varian baru yang lebih ganas dan mematikan. Ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan 5M selanjutnya adalah menjaga jarak saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Adanya aturan ini juga berdasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Aturan tersebut menyebutkan setiap orang wajib menjaga jarak setidaknya sejauh 1 meter dengan orang lain guna mencegah paparan droplet dari orang yang batuk, bersin, atau berbicara. Sebaliknya, hindari berkerumun di tempat ramai dan berdesakan. Apabila tidak mungkin menjaga jarak, bisa dibuat rekayasa untuk menghindari resiko paparan. Rekayasa dalam bentuk administrasi bisa berupa membatasi jumlah orang dalam ruangan dan mengatur ulang jadwal. Sementara itu, rekayasa dalam bentuk teknis bisa dilakukan dengan cara menggunakan batas atau partisi di ruangan atau mengatur jalur masuk dan keluar di satu tempat. Keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan juga merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia.
Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak waktu yang kamu habiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko tubuh terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat atau tidak ada gejala penyakit, belum tentu kamu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Tak lupa, selalu jaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, rutin olahraga, mengelola stres dengan baik, mengonsumsi vitamin, dan jaga jarak ya teman-teman. Meskipun kita sudah divaksin, belum tentu kita tidak terkena COVID-19. Apalagi di Indonesia masih ada COVID-19. Tetap jaga jarak. Terima kasih. Dan jaga kesehatan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.